Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nahya Dewa Zakaria. Saya dari kelas KPI A4. Di sini saya mau mengerjakan tugas lagi dan belajar tentang Kruskal Waltz One Way ANOVA. Langsung saja ya. Jadi, apa itu Kruskal Waltz One Way ANOVA? Kruskal Waltz One Way ANOVA adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau uji beda bila datanya berskala ordinal atau ranking pada lebih dari 2 sampel independen. Kemudian, bagaimana sih cara menghitung Kruskal Waltz One Way ANOVA? Yang pertama, kita harus merumuskan hipotesis, kemudian menentukan nilai A untuk menentukan X pangkat 2 tabel, kemudian menentukan kriteria pengujian. Misalnya bila H hitung kurang dari X pangkat 2 tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Bila H hitung lebih dari sama dengan X pangkat 2 tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, menghitung H hitung dengan rumus yang sudah tertulis di sini. Ya. Dengan N besar adalah jumlah sampel total, N kecil adalah jumlah sampel dalam kelompok, dan R adalah jumlah ranking dalam kelompok. Kemudian membuat kesimpulan dengan membandingkan nilai X pangkat 2 tabel dan H hitung. Selanjutnya, di sini ada contoh, yakni Rani sedang melakukan penelitian mengenai modal sosial siswa SMA jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Ia berupaya membandingkan kualitas modal sosial siswa di 3 jurusan tersebut. Sampel yang diambil adalah 5 siswa jurusan IPA, 6 siswa jurusan IPS, dan 7 siswa jurusan Bahasa. Rani merumuskan hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan kualitas modal sosial antara siswa jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Dan di sini sudah tertera data yang diperoleh Rani di sini ya. Selanjutnya, kita harus merumuskan hipotesis, yakni H0, tidak terdapat perbedaan kualitas modal sosial antara siswa jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. H1-nya terdapat perbedaan kualitas modal sosial antara siswa jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Jadi bedanya H0 dan H1, kalau H0 itu tidak terdapat perbedaan, kalau H1 terdapat perbedaan. Kemudian menentukan taraf signifikan A, yakni 0,05. Kemudian kita menentukan kriteria pengujian. Yang selanjutnya terakhir kita menghitung H hitung. Di sini kita sudah menghitung data yang diperoleh oleh Rani. Dan kita nanti selanjutnya akan belajar di Excel. Di sini saya mau menjelaskan dulu pakai PPT. Next. Kemudian menghitung hasil, yang terakhir adalah menghitung hasil. Memasukkan rumus yang tadi. Dan rumus yang di bawah ini, H sama dengan 12 dibagi 18 dikali 18 ditambah 1 dikali 40,5 pangkat 2 dibagi 5 ditambah 66,5 pangkat 2 dibagi 6
ditambah 64 pangkat 2 dibagi 7 min 3 dikali 18 ditambah 1. Jadi, hitungnya hasilnya 0,903. Kemudian kita harus menentukan DK untuk mencari X pangkat 2 tabel. Cara hitung DK-nya yakni DK sama dengan K min 1 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Dengan K adalah jumlah kelompok. Kemudian kita akan menghitung X pangkat 2 tabel untuk DK. Jadi kita sudah menemukan DK-nya yakni 2, DK atau DF ya. Dan A-nya adalah 0,05. Jadi di tabel ini, DF ini adalah DK. DK kita adalah 2. Dan di sini kita menggunakan 0,05 dan DK-nya 2. Di sini sudah tertuliskan hasilnya yakni 5,991465. Jadi hasilnya hitung sama dengan 0,903. X pangkat 2 tabelnya 5,991. Kesimpulannya, hitung kurang dari X pangkat 2 tabel, maka H0 diterima. Jadi, tidak terdapat perbedaan kualitas model sosial antara siswa jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Oke, sekian presentasi dari saya. Kita akan melanjutkan cara hitungnya di Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus, bagaimana cara menulis rumus-rumus yang tadi. Di sini adalah sudah tertera data IPA, IPS, dan Bahasa yang diperoleh Rani. Jadi dijumlahkan. Jadi di sini sudah dijumlahkan ini hasil ini. Jadi ini hasil tabelnya IPA. Hasilnya ada 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini hasilnya ada 6 dan ini ada 7. Jumlahnya yaitu 18. Kan tadi ada hasil menghitung hasil dan rumusnya kan ada 18 ya. 18 dari sini ini. Kemudian ini nilai dan ranking. Cara mencari nilainya, jadi kita masukkan nomor sampai 18 dulu, kemudian di kolom nilai kita urutkan dari yang kecil ke yang besar, jadi 12 sampai 17. Kemudian untuk ranking, kita menggunakan ini sama dengan sum, kita dolar dulu, kemudian kita blok dari F15 ini, dari F15 sampai F19. Jadi ini angka 12 ya, kita blok. Contoh aja seperti ini. Jadi sum sama dengan sum kurung, ini kita deret ke nomornya yang ini ya. Kemudian dibagi, kita hitung ini totalnya ada 5 dibagi 5. Terus di sini kita kasih dolar. Kita pencet aja di keyboard Fn F4. Kemudian Fn F4. Di enter, hasilnya 3, kemudian kita blok ke bawah. Kita blok ke bawah. Oke, hasilnya 3. Dan seterusnya seperti itu, dan ini harus satu-satu. Kalau 12 sendiri, 13 sendiri. Kalau misalnya dideret semua sampai ke bawah, hasilnya sama 3 semua. Kemudian ini kita sendirikan jurusan IPA. Ini di 16 ini rankingnya berapa, 15 rankingnya berapa, dan seterusnya. Kemudian rankingnya kita jumlahkan. Kita ini tinggal manual aja ya, catat-catat. Kemudian untuk menjumlahkan ini tinggal sum aja seperti tadi dan enter. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.